Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bunda Manaf. Oke, kali ini Bunda sama Manaf mau sharing tentang MPASI. Jadi, atau yang bisa kita sebut dengan pemberian makanan pendamping ASI. Biasanya MPASI itu diberikan saat bayi sudah mulai siap untuk menerima makanan pendamping. Jadi, ASI atau susu formula merupakan salah satu periode penting dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Dan ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa banyak yang bayi mengalami gagal tumbuh yang disebabkan oleh kualitas MPASI yang kurang baik. Nah, bagaimana sih MPASI yang baik itu? Jadi, untuk mengenalkan MPASI kepada bayi, kita harus tahu tuh prinsip dasar dalam pemberian MPASI. Yang pertama, ada 4 prinsip dasar dalam pemberian MPASI. Yang pertama adalah apa? 1. Tepat waktu. MPASI diberikan ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Dan menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia dan WHO merekomendasikan MPASI diberikan selambat-lambatnya pada saat usia 6 bulan. Dan pada kondisi tertentu, misalkan untuk menaikkan berat badan bayi ketika bayi sebelum usia 6 bulan tapi berat badannya kurang, si kecil sudah boleh kok mulai diberikan MPASI. Nah, ada beberapa tanda si kecil yang sudah siap untuk menerima MPASI. Jadi, tanda kesiapan memulai MPASI itu harus dinilai bersama dokter biasanya. Apa aja? Yang pertama, biasanya si kecil sudah menunjukkan ketertarikan terhadap makanan. Kemudian posisi leher yang kedua, posisi leher si kecil itu sudah tegak. Jadi sudah bisa, kalau didudukkan seperti ini, sudah bisa mengangkat kepalanya secara mandiri. Tuh, lihat. Nah, sudah kan? Nah, seperti baby Manaf nih sudah bisa mengangkat kepalanya sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu bayi sudah mempunyai refleks untuk melepeh atau mengeluarkan makanan dari mulut, misalnya menunjukkan lidah saat diberikan makanan. Seperti itu adalah tanda-tanda MPASI. Kesiapan diberikan MPASI ya. Kemudian syarat yang kedua untuk pemberian MPASI, prinsip yang kedua adalah cukup atau adekuat. Jadi menu MPASI yang disarankan itu adalah memenuhi kebutuhan nutrisi, dimulai dari jumlah energi, zat besi, dan juga zinc. Biasanya MPASI yang tepat itu yang bervariasi mencukupi dari sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, dan beberapa vitamin dan juga mineral. Jadi sebenarnya kalau misalnya pengenalan boleh kok masih diberikan MPASI secara pure, misalnya buah aja, buah apa gitu. Nah, itu nggak apa-apa, misalnya alpukat aja. Tapi alangkah baiknya MPASI 4 bintang diberikan itu tadi memenuhi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, mineral, kemudian vitamin. Kemudian untuk selanjutnya, untuk adekuat itu juga harus meliputi bagaimana jumlah dan tekstur MPASI yang diberikan. Baby Manaf nih untuk usia 6 bulan, kita biasanya jumlah MPASI cukup diberikan 2 sampai 3 sendok. Itu untuk 6 bulan pertama, maksudnya untuk usia 6 bulan. Kemudian frekuensinya cukup 2 kali sehari pada minggu pertama dan dilanjutkan 3 kali sehari untuk minggu selanjutnya. Misalnya 6 bulan 8 hari itu sudah mulai 3 kali sehari. Untuk teksturnya itu buburnya kental pure ya, jadi tidak terlalu encer dan tidak terlalu padat. Jadi kental, jadi sampai bisa kalau misalnya makanan kalau bikin kita ini bisa sampai lumat. Jadi karena posisinya bayi mulai mengenal makanan padat, jadi kita harus pakai tekstur yang kental. Kemudian untuk 8 bulan nih itu bisa
tingkatannya sudah bertahap nih, kan tadi awalnya 2-3 sendok misalnya. Nah, itu sudah mulai boleh setengah mangkok untuk yang ukuran 250 ml. Kemudian frekuensinya tetap 2-3 kali sehari dan sudah boleh untuk diberikan snack 1-2 kali sehari. Untuk 6 bulan itu sudah boleh diberikan snack. Misalnya 2 kali makanan utama, 2 kali snack atau 3 kali snack. Snack bisa berupa biskuit, kemudian buah juga bisa. Nah, prinsip yang ketiga dalam pemberian MPASI adalah aman dan higienis atau safe. Jadi pastikan bahan-bahan yang kita gunakan, peralatan yang kita gunakan itu harus kita jaga kebersihannya, kebersihan tangan kita saat kita memberikan MPASI, bahan peralatan selama proses persiapan, pembuatan, penyimpanan, dan juga penyajian MPASI itu sendiri. Kemudian MPASI yang matang kan biasanya untuk mempermudah kita kan biasanya kita bikin MPASI langsung berapa banyak gitu kan di awal, kemudian disimpan di freezer atau lemari es. Nah, alangkah baiknya MPASI yang disimpan di lemari es itu yang dengan suhu kurang dari 5 derajat di freezer itu untuk pemberian makan selama sehari setelah disimpan. Jadi kalau sudah sehari 24 jam jangan dipakai lagi, itu sudah dibuang. Jadi harus habis dalam 24 jam. Untuk prinsip pemberian MPASI selanjutnya yaitu diberikan dengan cara yang tepat. Jadi pemberian MPASI itu hendaknya diberikan dengan cara yang responsif. Artinya pemberian MPASI ini harus konsisten sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang si kecil. Walaupun si kecil diberikan dengan cara responsif, pemberian MPASI tetap perlu jadwal yang teratur, yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan atau makanan kecil. Di antaranya dengan waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi selama makan tidak boleh lebih dari 30 menit dan jarak antara pemberian ASI atau susu formula dan makanan utama dan selingan itu minimal adalah 2 jam. Misalnya jam 6 pemberian ASI, kemudian bisa dilanjutkan jam 8 untuk makanan utama. Dan kemudian jam 10 bisa diberikan makanan selingan atau snack. Kemudian jam 12 bisa dilanjutkan makanan utama lagi. Kemudian jam 2 siang bisa diberikan makanan selingan atau ASI. Kemudian dilanjutkan jam 4 sore itu bisa diberikan makanan utama lagi. Jadi sebenarnya 2 jam ini tergantung juga ya, kan kadang ada waktunya tidur bayi itu tidak menentu. Itu Bunda sendiri bisa menentukan nih, pokoknya jarak antara makanan utama, selingan dan juga ASI atau susu formula itu minimal adalah 2 jam. Dan bila si kecil pada saat makan itu menunjukkan tanda tidak mau makan, misalnya mengatupkan mulut, memalingkan wajah atau menangis, tawarkan kembali makanan secara netral, yaitu tanpa membujuk ataupun memaksa. Bila setelah 10-15 menit tidak mau makan, akhiri proses makan. Jadi pokoknya proses makan itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi itu adalah seputar MPASI dari Baby Manaf. Itu dari sumber yang saya baca dari beberapa jurnal, beberapa video, beberapa narasumber yang insya Allah expert di bidangnya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau komen-komen silahkan komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dengan tombol merah dan juga tekan loncengnya ya biar kita semakin semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.